Halo, selamat datang di channel YouTube OEC Indonesia bareng sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana? Di Hong Kong. Kalian sadar nggak sih kalau overthinking atau berpikir berlebihan itu bisa bikin kalian gak sehat? Penasaran? Keep stay tune. Overthinking atau berpikir yang terlalu berlebihan itu kadang bisa jadi hal yang baik, kadang ya, karena otak kita itu akan dirangsang untuk berpikir mencari solusi atas hal atau masalah yang sedang kita hadapi untuk menghasilkan sebuah perubahan, entah itu perubahan kecil ataupun perubahan besar dalam hidup kita. Tapi ternyata ada tapinya ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan berbahaya untuk kesehatan mental kalian. Bahaya karena menjadi pemicu stres dan frustasi, bisa jadi sampai depresi tanpa memikirkan solusi apapun. Jadi karena kita stuck mikir terus gitu, mikir yang berlebih, aduh ini gimana ya, akhirnya kalian nggak nemu solusi. Jangan sampai gara-gara overthinking kita jadi nggak maju-maju, kerjaannya nggak selesai, kerjaan nggak fokus, yang ada kalian dimarahi sama majikan. Apa sih ciri-ciri kalau kita overthinking itu? Yang pertama ya, ketakutan yang berlebih akan semua hal yang belum terjadi. Jadi kita lebih aware gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah yang kita nggak bisa ngontrol pikiran sama hatinya kita, itu malah bikin tambah masalah gitu. Yang ada masalah nggak selesai, jadi masalahnya malah tambah dan bikin mental kita down. Yang kedua itu ada iri ketika melihat orang lain sukses. Ini penyakit hati ya. Kadang tuh kita mikir ngelihat orang lain, oh kayaknya enak ya hidupnya, kayaknya cuma kerja jalan kaki doang atau ke luar negeri udah bisa bikin rumah, gedongan, udah bisa beli tanah, sawah. Jawa itu ngomongnya sawang sinawang. Kita nggak bisa ya ngelihat keadaan orang lain lalu kita compare dengan keadaan kita. No, jangan pikir kayak gitu, nggak boleh ya. Karena setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Tergantung dari kita tuh gimana nyikapinya. Nah, yang ketiga, khawatir berlebih tentang hari depan. Hal-hal yang belum terjadi itu kalian udah kayak, alah nanti kalau aku misalkan ngebuka bisnis kayak gini di Indonesia, nanti pas usahaku nggak jalan malah nanti dipakai sama orang tua, mungkin dipakai sama suami atau dipakai sama saudara kayak gitu. Jangan pikir kayak gitu. Hal yang belum terjadi itu belum tentu juga itu bakalan bad di masa depan gitu. At least kalian cobalah dulu. Yang keempat, terlalu perfeksionis, ingin semua yang direncanakan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kenyataannya nggak bisa kayak gitu. Aduh aku kok gini ya, pergi ke luar negeri waktu itu tuh pengenku aku mau beli mobil, bikin rumah, beli tanah dan lain-lain, tapi karena anak sekolah uangku nggak nyetol sama sekali. Gimana? Jangan kayak gitu. Nanti kalau anak kita dewasa, sukses, siapa yang bangga? Kita juga kan baliknya. Bisa kita terlalu perfeksionis karena keadaan di luar sana itu nggak bisa kita handle. Yang bisa nge-handle apa mau kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang kelima nih, ada lingkungan yang membuat kita overthinking dan membuat perasaan selalu was-was. Kalau kita kerja di negeri orang, apalagi buat kalian yang kerjanya serumah bareng teman lain, ada mbak lain yang dari Indonesia mungkin atau dari Filipina kayak gitu, kalian mikirnya ini kok orang toksik banget ya, ini kok gini ya, terus majikannya rewel lagi, ribet lagi, anaknya juga yang aku jaga, aduh. Kalian udah mikirnya jauh banget. Jangan mikir kayak gitu, oke? Kalian fokus aja apa yang mau kalian kerjain. Kalian fokus aja sama tanggung jawab kalian. Gak usah mikir maksudnya lingkungan kita tuh nanti kalau aku dimarahin majikan lagi gimana, nanti kalau mbak yang serumah sama aku tuh ngomong aneh-aneh sama majikan. No, oke, stop pikir kayak gitu. Kalian harus nanamin di dalam pikiran kalian kalau yang penting tugas dan tanggung jawab kalian itu selesai ya. Mau orang lain mau ngomong kayak gimana, selagi kalian melakukan perbuatan yang tidak merugikan mereka, kalian tenang aja, oke? Itu tadi beberapa ciri kalau kita overthinking. Sekarang kita fokus aja untuk mengatasi gimana sih caranya tidak berpikir yang overthinking. Yang pertama, tenangkan diri kalian. Tenang, calm down, oke? Semua bisa diatasi.
asal kalian bisa tenang, maksudnya nggak berpikir yang aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Boleh, nggak ada yang larang, cuman tahu nanti dampaknya itu seperti apa ke kalian, kayak gitu. Cari penyebab yang membuat overthinking, kenali akar masalahnya dan tuntaskan, jangan memaksa. Misalkan kalian tahu teman masalah kalian itu Cece yang serumah sama aku tuh dia suka ngaduin sama majikan, suka ngomong kayak gini-gini. Masing-masing orang mempunyai karakter yang berbeda. Kalian gak bisa maksain teman kalian serumah harus sesuai dengan mau kalian. Bisanya mungkin kalau kalian sudah tahu permasalahannya itu di teman kalian, cobalah duduk berdua, didiskusikan baik-baik. Kalau memang teman kalian nggak bisa, it's okay, kita ikuti aja alurnya dia seperti apa. Yang penting kita nggak ikuti alur jelek mereka, diimbangi dengan kontrol diri kita. Sekarang kan juga bukan opsi yang bagus nih teman-teman untuk kalian asal notice, asal keluar sama majikan, karena kan dari imigrasi juga sekarang lebih ketat banget. Kalian nggak bisa asal notice. Kalau asal notice nanti yang ada visa kalian nggak turun, karena untuk saat ini apply visa baru itu pihak imigrasi akan call majikan kalian. Yang kedua, cari penyelesaian ya. Buang jauh-jauh pikiran yang berlebih, mulai berpikir hal positif. Gak semua hal yang kita mau sekali lagi bisa diikuti. Oh iya, mungkin Cece dia suka ngadu-ngadu itu emang sifatnya kayak gitu. Oh ya udahlah, yang penting aku nggak kayak dia. Jadi stay cool ya kalian, jangan yang panik atau gugup itu malah istilahnya musuh kalian, mencari-cari cara untuk menjatuhkan kalian. Jadi kalian harus santai aja. Yang ketiga, tulis target yang ingin dicapai, mulai merencanakan pencapaian beberapa waktu ke depan dengan optimis, fleksibel agar menerima hasil dengan lapang dada. Sorry, menerima ya. Menerima hasil dengan lapang dada. Aku lapang dada walau Enggak, bukan itu lagunya. Ketika kalian udah nulis, aku pengen gini, targetku ke depan gini-gini, aku bakal ngelakuin yang terbaik. Sisanya aku serahin sama Tuhan, aku berdoa yang terbaik. Kalau kembalinya ke aku baik, ya aku akan bersyukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya mungkin aku harus improve lagi menjadi yang lebih baik, seperti itu. Oke. Keempat, bangun progres diri. Daripada iri melihat orang lain sukses, bangun progres diri dengan cara bersosialisasi dan membangun relasi dengan mereka yang memiliki growth mindset atau pemikiran yang berkembang. Di Hongkong kan banyak ya organisasi-organisasi itu. Teman-teman boleh gabung. Biasanya kalau orang udah ikut organisasi itu pemikirannya akan lebih terbuka. Yang kelima atau yang terakhir, stop perfeksionis. Mulai segala sesuatu sesuai kemampuan kamu, lalu kembangkan apa yang kalian bisa, kembangkan apa yang kalian mau lakukan. Tiap orang mempunyai porsi masing-masing untuk berkembang, untuk mencapai apa yang mereka mau, yang mereka inginkan. Yang penting lakuin yang terbaik, tetap berusaha, berdoa, sisanya biarkan Tuhan yang mengatur jalannya kita. Oke, nah itu tadi teman-teman beberapa ciri overthinking dan cara mengatasinya seperti apa. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap jaga diri ya. Sekarang di Hongkong lagi genting-gentingnya COVID. Jadi kalian pastiin tetap jaga progresnya dan jaga kesehatan. Akhirnya aku Nisa Nikma, Tochi Kim Toai, Choi Kin. Bye bye.